Saya Novali Jenas. Saya Payapati Hanududina. Dan saya Kristina Rosulia Sarani. Dengan ini, untuk mengenai penjelasan materi kami akan dijelaskan di video selanjutnya. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Payapati Hanududina dengan NIM 7514401250113 dari kelas 1A di 3 Keperawatan angkatan 2025 Poltekkes Gorontalo. Di sini saya akan menyampaikan materi yang telah saya pelajari dalam mata kuliah kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Saleh Al-Hamid, SIPMA. Di sini saya menyampaikan materi dari kelompok 1 dengan pokok pembahasan hakikat pendidikan kewarganegaraan, dan saya akan menyampaikan subpokok pembahasan bagian A, yaitu menelusuri konsep dan urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam pencerdasan kehidupan bangsa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan subpokok bagian A yang berjudul menelusuri konsep dan urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam kecerdasan kehidupan bangsa. Pendidikan kewarganegaraan atau PKN adalah pendidikan yang bertujuan membentuk warga negara yang cerdas, berkarakter, dan bertanggung jawab. Nah, konsepnya itu ada PKN berfokus pada penanaman nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, serta pemahaman hak dan kewajiban warga negara. Selanjutnya ada urgensi. PKN penting karena membangun karakter bangsa dan menumbuhkan kesadaran hukum dan demokrasi, menjaga kesatuan dalam keberagaman, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat. Yang terakhir ada pencerdasan bangsa. PKN tidak hanya mencerdaskan intelektual, tetapi juga moral, sosial, dan kebangsaan sehingga tercipta masyarakat yang kritis, toleran, dan berkeadaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noval Jewenas dengan NIM 7514401250026 dari kelas 1A D3 Keperawatan angkatan 25 Poltekkes Kemenkes Gorontalo. Saya akan menyampaikan materi yang telah saya pelajari dalam mata kuliah kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Saleh Al-Hamid, SIPMA. Kami dari kelompok 1 dengan pokok bahasan materi tentang bagaimana hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan utuh sarjana atau profesional. Dengan saya akan menyampaikan subpokok bahasan materi bagian B, yaitu menanya alasan mengapa diperlukan pendidikan kewarganegaraan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan subpokok bagian B dengan judul menanya alasan mengapa diperlukan pendidikan Pancasila. Alasan utama PKI diperlukan yang pertama membentuk karakter bangsa agar warga negara beriman, bermoral, dan berjiwa Pancasila. Kedua, menumbuhkan kesadaran hukum dan demokrasi untuk memahami hak dan kewajiban, taat aturan, dan menghargai perbedaan. Yang ketiga, menjaga persatuan dan kesatuan untuk menumbuhkan toleransi dalam keberagaman suku, agama, dan budaya. Keempat, mendorong partisipasi aktif agar masyarakat ikut serta dalam kehidupan sosial, politik, dan pembangunan bangsa. Yang terakhir, mencerdaskan kehidupan bangsa, tidak hanya pintar, tetapi juga kritis, toleran, dan bertanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Amelia Abdullah dengan NIM 7514401250035 dari kelas 1A di 3 Keperawatan angkatan 25 Poltekkes Gorontalo. Saya akan menyampaikan materi yang telah saya pelajari dalam mata kuliah kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Saleh Al-Hamid, PMA. Kelompok 1 dengan pokok bahasa materi kami tentang hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan utuh sarjana atau profesional. Dengan saya akan menyampaikan subpokok bahasa materi bagian C, yaitu menggali sumber histori, sosiologi, dan politik tentang pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Sekian, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan subpokok bagian C, yaitu mengali sumber histori, sosiologi, dan politik tentang pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Terbagi menjadi 3, yaitu histori, munculnya pengalaman bangsa dalam meraih kemerdekaan, mengajarkan semangat berjuang, persatuan, dan kebangsaan. Lalu ada sosiologi, yaitu terbentuk dari kondisi masyarakat Indonesia yang beragam, lalu meningkatkan pentingnya toleransi
solidaritas dan kebersamaan. Lalu yang ketiga ada politik, yaitu bersumber pada Pancasila Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara. Lalu ada menjadi pedoman dalam kehidupan demokrasi dan bernegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan saya Tita Salsabila Praja dengan NIM 751440125 dari kelas 1A D3 Keperawatan Angkatan 25 Poltekkes Kemenkes Gorontalo. Di sini saya akan menyampaikan materi yang telah saya pelajari dalam mata kuliah yang diampu oleh Bapak Saleh Al-Hamid, SIPMA. Kami dari kelompok 1 dengan pokok bahasan materi kami mengenai bagaimana hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan untuk sarjana ataupun profesional. Dengan ini saya akan menyampaikan sub-pokok bahasan materi bagian D, yaitu membangun argumen tentang dinamika dan tantangan pendidikan kewarganegaraan. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya pembahasan mengenai sub-pokok bahasan bagian D, di mana dengan berjudul membangun argumen tentang dinamika dan tantangan pendidikan kewarganegaraan. Di mana dinamika dan tantangan pendidikan kewarganegaraan ataupun PKN itu yang pertama dinamikanya terus menyesuaikan dengan perkembangan zaman, lalu yang kedua menghadapi isu globalisasi, teknologi, serta perubahan sosial yang terjadi, serta menanamkan nilai kebangsaan di tengah arus modernisasi. Dan untuk tantangannya itu di mana lunturnya nasionalisme dan juga karakter generasi muda, lalu pengaruh negatif budaya asing serta media sosial. Lalu yang ketiga, kurangnya kesadaran hukum dan juga demokrasi pada diri. Lalu yang terakhir, perlunya inovasi metode pembelajaran pada PKN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kristina Rosufia Saragi dengan NIM 75140125010 dari kelas 1A D3 Keperawatan Angkatan 2025 Poltekkes Kemenkes Gorontalo. Di sini saya akan menyampaikan materi yang telah saya pelajari dalam mata kuliah kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Saleh Al-Hamid, SIPMA. Di sini saya menyampaikan materi kami dari kelompok 1 dengan pokok bahasan hakikat pendidikan kewarganegaraan, dan saya akan menyampaikan subpokok bahasan bagian E, yaitu mendeskripsikan esensi dan urgensi pendidikan kewarganegaraan untuk masa depan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan subpokok bagian E dengan judul mendeskripsikan esensi dan urgensi pendidikan kewarganegaraan untuk masa depan. Untuk esensi pendidikan kewarganegaraan, yang pertama ada pendidikan Pancasila dan kebangsaan, yang kedua membentuk identitas, karakter dan jati diri bangsa, dan yang ketiga menyiapkan warga negara yang cerdas dan beretika. Dan untuk urgensi pendidikan kewarganegaraan, yang pertama menghadapi tantangan globalisasi dan teknologi, yang kedua menangkal krisis moral dan lunturnya nasionalisme, yang ketiga menumbuhkan generasi kritis, demokratis dan cinta tanah air, dan yang terakhir menjamin keberlangsungan persatuan dan pembangunan